huruf-hurufnya. Coba yang sudah praktek setiap 5 waktu sholat kemarin, coba tulis di kolom komentar. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum mencoba ya, belum praktek, nanti boleh setelah ini dipraktekkan ya. Setiap 5 waktu salat saja, ba'da zuhur 10 kali, ba'da asar 10 kali ya, ba'da maghrib ya, ba'da isya, ba'da subuh, dipraktekkan saja ya untuk penyempurnaan harakat. I, A, U, I, A, U, I, A. Kalau 10 ini menurut saya nggak sampai 1 menit bahkan, coba ya. U, I, A. Itu nggak sampai 1 menit. Nah, jadi mudah sekali. Nah, 10 kali lah paling sedikit. Kalau bisa banyak itu lebih bagus. Oke, sudah ya ini. Sudah ada yang coba nih. Siapa ini? Selamat Maida. Nih, Masya Allah. Lan ya. Jazakumullah khairan. Rismawati sudah, alhamdulillah. Najah sudah, alhamdulillah. Ibu Erniati, Masya Allah, sudah semua, alhamdulillah ya. Untuk teman-teman yang belum, nanti bisa praktek lagi ya, bisa dicoba. Ini insya Allah akan memudahkan nanti ketika kita membaca Al-Quran. Baik, itulah tadi ya cara untuk menyempurnakan harakatnya. Baik, silakan ya teman-teman yang sudah hadir ya, teman-teman yang sudah hadir bisa sambil share. Yang belum share silakan di share dulu informasi live-nya sambil tap layar, jangan berhenti, terus aja ya, terus saja sambil tap layar, sambil menyimak, sambil tap layar, sambil menyimak. Insya Allah ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita semuanya ya. Baik, kita langsung masuk pembahasannya. Nah, di sini kita bahas lafal ta'awudz ya. Nah, baik. Kita langsung masuk ya. Sudah paham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh sebelum saya masuk ke pembahasan. Dari 3 materi tadi ya. Materi apa? Makharijul huruf, materi sifatul huruf, materi penyempurnaan harakat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen ya, tulis di komen bawah. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat. Oke. Ya, kita langsung membahas. Ya, sambil tap layar ya. Yang pertama, ini warna apa? Oh, biru. Oke, bagus. Oke, yang pertama, ya di sini coba teman-teman perhatikan. Ini ada huruf hamzah ya. Bedakan antara hamzah dan alif. Ya, kalau hamzah itu dia hurufnya huruf yang menerima harokat. Jadi vokal A, I, U ini namanya hamzah. Ya, jadi kalau alif itu dia tidak bisa menerima harokat. Justru dia harus ada harokat yang menyertai si huruf alif. Ya, kalau nggak ada huruf yang menyertai, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, begitu. Jadi ini adalah hamzah. Ya, kalau yang berharokat A, I, U, nah ini adalah hamzah. Nah, di sini ada huruf hamzah berharokat fathah, ya ada ain, dhammah. Nah, oke. Ini saya mau garis bawahi dulu antara hamzah dan ain ya. Nah, di sini hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati ketika melafalkan huruf hamzah dan ain. Ya. Satu, kenapa ini perlu perhatian besar ya? Ini huruf-huruf yang perlu harus memiliki perhatian besar kita di sini. Kenapa? Karena satu, huruf hamzah dan ain ya rentan tertukar. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran ya huruf-hurufnya sering tertukar. Nah, ini akan mengakibatkan baca salah lahan ya. Lahan itu artinya kesalahan ya, kesalahan baca. Ya, lahan itu ada dua, ada lahan jali, khofi. Ya, lahan jali itu lahan ya kesalahan yang fatal. Kalau khofi itu kesalahan yang ringan. Nah, jadi ketika kita membaca huruf yang begini tertukar, nah ini nanti akan masuk di kategori huruf-huruf memiliki kesalahan yang fatal dalam baca Al-Quran. Kenapa? Karena satu, dia bisa merubah makna bacaan ayat kita. Nah, ya. Jadi jangan sampai tertukar nih antara a'u. Jadi nanti kita membacanya jangan seperti ini. Jangan a'udzu, a'udzu billah, a'u. Nah, oke. Tapi antara vokal hamzah, ain, ya ini berbeda. Hamzah itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Nah, ini keluarnya dari pita suara. A, I, U, A, I, U. Nah, sedangkan huruf ain keluarnya dari bagian tenggorokan tengah. Ini keduanya keluar sama-sama dari tenggorokan ya. Tenggorokan. Nah, ya. Hamzah itu keluarnya di tenggorokan bawah, ya, tepatnya di pita suara. Coba teman-teman di sini dipegang ya. A, A, I, U. Nah, kalau ain di tengah sini, coba dipegang. Kerasa ya? Nah, kalau di huruf ain ini menyentuhnya di katup epiglotis. Apa itu katup epiglotis? Katup epiglotis itu adalah katup
yang apa namanya ya, menutup antara saluran pernafasan dan pencernaan. Nah, ini namanya katup epiglotis. Nah, di sini nih caranya mengucapkan huruf ain. Kemarin banyak yang bertanya ya, bagaimana cara melafalkan huruf ain yang benar? Yaitu katup epiglotis kita yang di tengah tenggorokan ini dibenturkan ke dinding tenggorokan. Maka keluarlah bunyi ain. A, a, ai, au, au, a, au, au. Nah, ya. Oke. Nah, itu cara melafalkan huruf hamzah dan ain. Jadi jangan sampai tertukar. Ini saya selalu sampaikan betul ya, selalu saya tekankan kalau antar huruf-huruf yang suka tertukar. Kenapa? Karena memang ini nanti menjadi faktor apa namanya ya, kesalahan yang fatal nanti kalau kita sudah tertukar bacaan hurufnya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang perbedaan. Nah, ya tadi segi makhraj ya. Kan ada dua ya. Kalau kita ingin menyempurnakan bacaan Al-Qur'an, perhatikan makhrajnya ya, kesesuaian keluar huruf. Lalu yang kedua, perhatikan apa? Cara mengeluarkan hurufnya. Nah, sekarang makhrajnya sudah kita pahami ya. Tadi apa? Hamzah itu tenggorokan bawah, keluarnya dari apa namanya, pita suara. Kalau ain keluarnya di tengah tenggorokan pada katup epiglotis di sini. Nah, terus, nah kalau dilihat dari cara mengeluarkan ya, cara mengeluarkan itu kan sifat ya, sudah kita bahas tadi sifat atau karakter dari huruf ini. Nah, yang membedakan di sini apa? Kalau hamzah ini memiliki sifat syiddah. Nah, kalau ain ya di sini ain ini sifatnya apa? Sifatnya tawassut. Nah, artinya huruf hamzah itu suaranya tertahan. A, I, U, A. Coba bisa enggak teman-teman kalau melafalkan huruf hamzah sukun ya, ada aliran suaranya atau dia langsung terhenti bunyinya? Coba ya, ikuti ya bacaan saya. A, I, U. A, I, U. Kira-kira itu huruf hamzah sukunnya ada aliran suara atau tidak? Nah, ya coba. A, I, U. A, I, U. Itu suaranya langsung terhenti atau mengalir? Nah, itu terhenti atau mengalir? A, I, U. Terhenti atau mengalir? Nah, itulah yang saya maksud tadi ada sifat apa? Sifat syiddah. Nah, makanya banyak tuh nanti kalau di dalam ayat Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu kita sering ketemu kan huruf-huruf hamzah sukun, fa'tu bi surah, fa'tu. Nah, ini harus kita tekan suaranya. Jangan sampai nanti bunyinya fa'tu bi surah, fa'tu bi surah, enggak boleh. Nah, sama juga nanti ketika huruf hamzahnya di akhir kalimat atau waqaf. Min kulli syai', syai'. Nah, itu kan ada hamzah sukun tuh. Maka dia di situ harus langsung seketika berhenti. Kenapa? Karena dia memiliki sifat apa? Syiddah, suara tertahan. A, I, U. Nah, oke ya. Itu perbedaannya. Nah, terus kalau ain bagaimana Ustadz? Kan begitu. Nah, kalau ain yang membedakan karakternya dengan hamzah itu apa? Huruf ain itu punya sifat tawasud. Artinya, tawasud itu pertengahan ya. Mengalir tetapi dia tidak mengalir sempurna. Hanya sedikit saja. Nah, contoh nih. Saya kasih contoh ya. Nih yang familiar apa? Na'budu. Coba di sini, teman-teman. Kalau saya bacanya seperti ini kalimatnya. Kalau saya baca seperti ini, kira-kira benar apa salah? Ya, nak budu, nak budu. Nah, kira-kira saya membaca huruf ainnya di sini tepat apa enggak nih? Benar apa salah? Ya, nak budu, iyyaka na, iyyaka na budu, iyyaka na budu wa iyyaka nasta'in. Benar apa salah kalau huruf ainnya seperti itu? Nah, ya, benar atau salah? Nak budu. Nah, salah ya? Iya, benar. Jadi teman-teman yang jawab salah, nah ini berarti sudah pas ya, udah benar nih jawabannya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang ketika menghafalkan huruf ain ini nggak boleh ditahan. Nah, nih X ya. X itu apa? Nggak boleh ditahan suaranya. Karena dia bukan karakter syiddah. Syiddah itu hanya di huruf hamzah.
bukan ain. Maka ketika melafalkan huruf ain mengalir sedikit. Bagaimana? Na'budu, a'a, i'ai, u'u. Terus yang kedua, ya, kesalahan yang kedua apa? Dia tidak boleh masuk ke rongga hidung. A'a, a'a, i'ai. Jangan masuk ke hidung. Kenapa? Karena ini huruf tenggorokan. Na, budu, ai, au. Jadi harus bersih, ya. Jadi dialirkan di sini na'budu, jangan na'budu. Oke. Begitu. Itulah tadi perbedaan karakter, ya. Karakter hamzah itu syiddah, suaranya tertahan. Karakter huruf ain itu mengalir sedikit. Nah, begitu. Sifatnya tawasud kah Ustaz? Iya, benar sekali. Ya, ini sudah saya tulis, ya. Kalau ain tawasud, kalau hamzah syiddah. Oke, ya. Semangat Bang Wahyu, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah fiqh. Ya, oke. Faham ya sampai di sini perbedaannya? Jadi itu, jangan sampai nanti salah lagi. Jangan nanti ketika kita membaca lafal ta'awudz, ya, a'udzu, a'udzu, a'u. Jangan. A'u, a'udzu, a'u. Nah, begitu. Ya. Mengalirnya sampai ke huruf setelahnya ya Ustadz. Nah, benar. Nah, ini tips yang berikutnya. Nah, ya tips berikutnya gini. Untuk agar apa namanya ya, karakter tawasud ini sempurna, ya benar. Jadi kita mengalirkan hurufnya itu sampai benar-benar kita melafalkan huruf berikutnya. Sampai melafalkan huruf ba-nya. Berarti na'bu, na'budu. Jangan dijedah. Contoh gini. Iyyaka na'budu wa iyya. Nah, itu kurang tepat juga karakter tawasudnya. Jadi harus dialirkan. Dialirkan sedikit terus sampai kita melafalkan huruf ba, huruf berikutnya. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Nah, itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini nggak ada kesalahan lagi nanti ketika kita melafalkan huruf hamzah dan ain. Jadi perhatikan apa tempat keluarnya, kedua baru diperhatikan apa cara mengeluarkannya. Baik, seperti itu insya Allah. Silakan ya teman-teman yang hadir pagi hari ini untuk ikut belajar. Coba yang belum share informasi live-nya silahkan di-share ya. Niatkan lillah, ikhlas untuk apa? Untuk mendapatkan pahala jariah. Semakin banyak kita men-share, insya Allah semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Monggo silahkan teman-teman share dulu informasi live-nya sambil tap layar. Yang belum follow akun saya, klik tombol plus yang ada di atas. Yang mau ikut kelas tahsinnya ya, kita masih ada yang slot berikutnya yang angkatan 13 ya, masih saya buka, silakan hanya 8 orang saja khusus ya yang ikut live hari ini. Saya berikan slot 8 orang yang mau ikut kelas tahsin program 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua fokus di pembelajaran ya teori, bulan ketiga nanti talaqi langsung di koreksi dengan musyaf dan musyifahnya. Untuk kelas ikhwan akhwat insya Allah terpisah. Ya, durasi waktu belajar 1,5 jam, belajar di setiap hari Sabtu dan Ahad ba'dal Isya. Ya, kita maksimalkan waktu kita di weekend untuk belajar Al-Quran. Jadi weekday hari Senin sampai Jumat kita bisa untuk bekerja ya, kesibukan kita sisihkan waktu kita Sabtu dan Ahad untuk belajar Al-Quran. Ya, biaya infak setiap bulan itu 75.000. Ya, jam berapa? Ba'dal Isya. Ya, ba'dal Isya belajarnya, biaya infaknya 75.000 satu bulan. Insyaallah ini untuk mensupport ya, infaknya ini nanti untuk mensupport yayasan kita ya. Terus kita support juga untuk pengajar guru-guru kita. Kenapa? Karena mereka mau meluangkan waktu untuk mengajarkan kita. Insyaallah kita berikan apa namanya ya, apresiasi, penghargaan ya, bukti kita menta'zim ya, ta'zim kepada guru ya, kita berikan apa namanya, bisyarah untuk para guru-guru kita insyaallah. Walaupun tidak besar insyaallah cukup untuk para guru-guru kita yang mengajarkan. Begitu ya. Oke, lanjut. Huruf ain sudah ya. Ain keluarnya di tengah tenggorokan. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Ini apa namanya? Ada huruf waw maddiyah. Nah, waw maddiyah. Nah, artinya apa? Di sini ada huruf waw mad. Nah, huruf waw mad itu ya, huruf waw mad itu adalah bacaan mad panjang ya, ketika ada waw sukun sebelumnya bertemu dengan harakat dhammah. Nah, di sini ya, di sini huruf mad ini makhrajnya keluarnya dari al jauf ya. U, au. Nah,
Di sini ada beberapa kesalahan ya. Jadi huruf-huruf al-jauf itu kalau kita lihat artinya apa? Al-jauf itu huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Jadi suara kita itu mengalir dari tenggorokan keluar sampai ke rongga mulut. Nah, begitu. Jadi huruf-huruf mat ini dia bunyinya vokalnya jelas. Nggak boleh salah keluarnya. Jadi betul-betul dari tenggorokan keluar dari rongga mulut. Jangan sampai nanti nyasar. Nyasarnya seperti apa? Nyasar masuk ke rongga hidung. Nah, contoh nih. Ini kira-kira bacaannya masuk ke rongga hidung atau enggak? A, bunyinya sengau atau tidak kalau seperti itu? Bindeng ya, kalau orang Jawa biasanya ngomongnya bindeng ya, bindeng. Suaranya masuk ke rongga hidung atau enggak? Nah, masuk ya. Coba di komen coba kira-kira bunyinya sengau atau enggak kalau saya baca seperti ini. Nah, sengau ya. Nah, itulah tadi yang saya bilang. Jadi ini bacaan yang kurang tepat ketika ada huruf-huruf mat, maka bunyinya harus jelas ya, mengalir ya dari kerongkongan rongga tenggorokan keluar sampai di rongga mulut. Nah, jangan sampai nanti dia apa? Jangan sampai dia sengau bunyinya masuk ke rongga hidung. Nah, cara bacanya seperti ini jadinya. Bersih. Jadi kalau teman-teman mau praktekkan nanti setiap saya baca ya teman-teman silahkan praktekkan juga di rumah. Dicoba, dites ya bacaan lafal ta'awudz teman-teman di bacaan au-nya ini masih masuk ke rongga hidung atau enggak? Caranya coba ya praktek sama-sama sekarang ya. Sekarang coba praktek bersama-sama baca lafal a'udzu sambil buka tutup hidung. Kalau masih masuk ke hidung, masih nyangkut, masih sengau berarti harus perlu latihan lagi. Oke ya, sekarang kita praktekkan sama-sama. Nanti coba tulis kolom komentar yang sudah berhasil siapa, tulis. Yang belum, tulis juga belum. Oke, sekarang kita praktekkan. A'u, a'u. Nah, kalau bunyi yang bersih itu seperti ini. A'u, a'u. Kalau yang yang nggak berhasil, nyangkut. A'u, a'u. Nah, kalau yang berhasil, a'u. Coba dipraktekkan, tulis di kolom komentar yang sudah berhasil, coba komen berhasil, yang belum tulis komen belum. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Oke, di sini kita belajar bersama-sama. Oke, kita di sini belajar bersama-sama. Coba yang sudah praktek lafal a'u, yang sudah berhasil tulis berhasil, yang belum coba tulis belum. Siapa yang ingin tahu? Siapa yang sudah berhasil? Nah, insya Allah nanti bisa terus latihan. Siapa ini? Ibu Sri Suharti, belum ya, enggak apa-apa. Dicoba lagi ya Ibu Sri. Ah iya berhasil, alhamdulillah barakallahu fik. Belum Isrong Hafidin ya, belum enggak apa-apa. Ya nanti coba lagi. Belum berhasil Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Berhasil. Belum berhasil, belum. Masya Allah. Berhasil belum Ustaz, belum. Belum berhasil. Ya, jadi yang belum berhasil, ya nanti yang belum berhasil, latihannya di level ta'awudz dulu, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ini juga bacaan yang sering kita baca ya sebelum memulai bacaan Al-Qur'an. Nah, sambil ketika menemukan huruf-huruf mat, sambil buka tutup hidungnya. Coba di apa ya, dikoreksi sendiri. Nah, dilihat, wah ini bacaan saya ini sudah tepat belum bacaan matnya. Nah, gitu. Kalau masih nyangkut ke hidung berarti terus latihan. Makanya sempurnakan. A, au, au dari rongga tenggorokan keluar sampai ke rongga mulut. Au, au, au. Nah, bersih seperti itu. Oke. Itu nanti bisa dipraktekkan di rumah. Baik. Lanjut. 14K. Oh, yuk semangat ya teman-teman. Terus sambil tap layar. Yang belum follow akun saya, di-follow dulu ya. Teman-teman yang lewat nih beranda teman-teman ya, belum follow akun saya silahkan di-follow dulu agar nanti dapat notif ya pembelajaran tahsin. Setiap pagi insyaallah kita belajarnya jam 8. Ya jam setengah 9 lah paling lambat. Karena saya ada kegiatan ya pagi itu ngantar istri juga ke pesantren. Terus di pesantren juga ada beberapa hal biasanya tunggu beres dulu semua baru kita mulai live. Nah, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Nah, berikutnya huruf zal. Nah, ini dia menarik nih. Coba yang masih bacanya seperti ini. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Benar atau salah?
Nah, a'udzu. Nah, hati-hati ya. Yang saya sampaikan tadi, kalau hurufnya sering tertukar, hati-hati. Nanti kita terjebak masuk ke lubang apa? Lahan jali. Nah, lahan jali itu apa? Kesalahan fatal. Hati-hati. Kalau sudah fatal, wah ini bisa ya fatal. Namanya fatal bagaimana? Yang harusnya artinya ini berubah menjadi itu. Nah, contoh misal apa? Kalau yang contoh ini ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ya rabbil alamin itu Tuhan yang memiliki alam semesta ya. Alamin pakai ain, alamin. Tapi kalau kita bacanya rabbil alamin, ini Tuhan yang sakit. Tuh, bayangkan. Cuman beda antara huruf ain hamzah. Kalau kita menggunakan ain, alamin itu Allah yang memiliki alam semesta. Tapi kalau menggunakan hamzah, alamin, alam itu artinya apa? Sakit. Nah, masa kita bilang Allah itu sakit? Kan tidak mungkin. Nah, cuman salah satu huruf. Nah, sama nih. Nanti begitu juga a'udzu, ya. Aku berlindung. Nanti kalau menggunakan zai ini beda lagi artinya. Nah, makanya hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai nanti kita membacanya itu hurufnya ketukar. Nah, oke, ya. Sampai di sini ya. Jadi vokalnya, bacaannya ini menggunakan zal ya. Za, zi, zu. Nah, itu. Jadi jangan sampai menggunakan huruf zai. No, x zai. Oke. Jangan sampai menggunakan vokal huruf zai. Tuh, jangan zai ya. X saya buat situ. Nah, caranya bagaimana? Nah, kan ketika kita menemukan problem, ketika kita menemukan permasalahan, ketika membaca Al-Quran, pasti kita harus cari bagaimana solusinya. Nah, solusinya dua saja. Pertama, coba lihat makhrajnya, tempat keluarnya dari mana dulu. Nah, perhatikan dulu. Makanya ketika misalkan gini ya, teman-teman. Misal nih, kita kita baca Al-Quran, ya pastinya kan kita tahu ya evaluasi diri kita sendiri. Misalkan, wah saya kesulitan nih melafalkan huruf H. Misalkan huruf H sama H sering ketukar. Alhamdu. Kenapa ini ya? Kenapa ini? Nah, jadi cari solusinya dua. Satu, kaji dulu dari mana keluar hurufnya. Ya, dikaji dulu, dilihat dulu hurufnya nih keluar dari mana. Al-ha, ha, hi, hu. Oh, huruf H keluarnya dari tenggorokan bagian apa? Tengah. Nah, H. Jadi bandingkan dua huruf tadi. Nah, oh huruf H dari tenggorokan tengah. Oh huruf H dari tenggorokan bagian bawah. Nah, ha, 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 ha. Baru setelah itu dilihat sifat-sifatnya. Nah, sama di sini juga. Nah, kan tadi persoalannya huruf zal sama huruf zai. Nah, lihat bandingkan dua hurufnya. Oke, kita tulis ya. Coba sekarang kita bandingkan. Tadi kan yang menjadi persoalan apa? Ya, ketukar ya, tertukar antara huruf zal sama zai. Nah, oke. Sekarang kita lihat satu persatu coba. Ya, tadi cara mengkajinya apa? Lihat makhrajnya lalu lihat sifatnya. Pertama, huruf zal dulu. Nah, makhrajnya dari mana? Coba. Coba kalau saya baca seperti ini, ada yang coba tulis di komen ya yang tahu ya, yang masih ingat materi kemarin tentang makhraj, coba. Huruf zal makhrajnya dari mana? Za, lihat posisi lidah saya. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah, kalau zai beda kan? Za, zi, zu. Nah, coba huruf zal dulu, dari mana makhrajnya? Za, zi, zu. Az, iz, uz, azza, izi, uzu, a'udzu. Nah, ya. Nah, ini bagus nih jawabannya ya. Jadi makhrajnya ujung lidah. Nah, kalau dalam istilah tajwid apa ujung itu? Ujung itu kemarin apa istilah tajwidnya? Ya, ujung itu artinya kalau istilah tajwidnya torfun. Berarti ujung lidah torful lisan. Oke ya. Jadi ujung lidah di sini menyentuh ke gigi seri atas ya. Ujung lidahnya sedikit keluar ya, jangan digigit. Kalau digigit nanti malah dia justru berhenti, tertahan suaranya ad, tidak. Kenapa? Karena huruf zal kalau kita lihat lagi nanti dari karakter sifatnya, dia memiliki sifat apa? Rokhwah, mengalirnya suara. Az, az, jangan digigit. Kalau digigit nanti jadinya syiddah. Ad,
ad, ad, ad. Nah, ya karena huruf syiddah itu apa? Ajid, qatin, bakat. Jadi huruf zal tidak termasuk sifat syiddah, maka jangan digigit. Kalau digigit biasanya nanti suaranya akan terhenti. Ad, ad, ad. Nah, harusnya disentuh lembut saja di gigi seri atas. Az, az, iz, uz, a'udzu, azza, izi, udzu. Nah, begitu ya. Itu caranya. Nah, perbandingannya berarti kita kaji juga, lihat juga makhraj si huruf zai. Biar nggak ketukar. Nah, kalau zai dari mana makhrajnya? Coba. Huruf zai. Nah, saya bacakan. Kira-kira ini yang tadi sudah jawab ya, sudah pada jawab nih. Zal ujung lidah di ujung gigi, oke bagus ya. Ujung lidah menyentuh gigi seri atas, zai ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Hah? Ayo. Ya, kalau zai dari mana? Za. Nih, lidahnya kemana nih? Za, zi, zu. Za, zi, zu. Azza, izi, uzzu. Nah, ya. Coba. Nah, ujung lidah menyentuh langit-langit. Coba, masa ke langit-langit nih? Ini ada nggak nih ujung lidahnya ke langit-langit? Azza, azza, izi, uzzu. Kemana nih ujung lidahnya? Nah, menyentuh tepat di tumbuh gigi seri bawah. Ya, atau kalau di dalam matan Jazari itu narasinya ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, ya begitu. Oke. Jadi kalau zal ya, kalau zal, nah ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Oke, benar ya ini Masya Allah nih. Imros ya ini ujung lidah menyentuh di gigi seri bawah. Nah, za, zi, zu. Oke. Kalau zal ujung lidahnya ke gigi seri atas, disentuhkan lembut. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Terus kalau zai ujung lidahnya di gigi seri bawah. Za, zi, zu. Nah, itu makhrajnya. Lalu nanti, nah ini coba kalau kita bandingkan cara mengeluarkan hurufnya, ini jauh berbeda ya. Pertama, ada juga persamaannya ya. Persamaannya di sini dia sama-sama huruf yang mengalir ya. Mengalir. Artinya apa? Kedua huruf ini ya, dia sama-sama memiliki sifat rokhwah. Az, 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 az. Ya, sama-sama rokhwah, artinya dia mengalir suara. Nah, makanya biasanya kedua huruf ini ada juga kesalahan umum kita apa? Sering dipantul-pantulkan. Nah, kenapa? Karena dia memiliki sifat rokhwah. Apa ya? Misalkan contohnya ya. Nah, ini biiznillah nih, coba. Biiznillahi. Nah, biiznillah. Nah, biizni di sini ya, zal kan sukun. Nah, karena dia memiliki sifat ini kan sifatnya rokhwah ya. Rokhwah itu artinya mengalirnya suara. Maka jangan sampai di sini terpantul. Biiz, enggak boleh. Tapi dialirkan saja. Biiznillah. Sama huruf zai juga. Apa misalkan ya? Contohnya apa contohnya kalau zai? Ya samalah, intinya huruf zai sama zal ini sama-sama rokhwah. Az, jangan sampai az, az, az. Nah, begitu ya, jangan sampai. Oke, sama-sama memiliki rokhwah. Nah, yang membedakan di sini nanti satu nih. Apa sifatnya? Sofir. Sofir itu artinya suara berdesis. Tapi kalau zal ini tidak ada. Tidak berdesis. Oke? Nah, za. Ini berdesis nih. Wattini wazzaitun. Nah, ini bagus nih, ada yang kasih contoh. Azwaja. Nah, benar. Ketika zainya sukun, nah di sini nggak boleh terpantul. Jangan azwa, azz. Nah, tapi azwaja, azwaja. Nah, begitu. Jadi
kedua huruf ini sama-sama dialirkan. Yang membedakan nanti hanya sifat sofirnya. Ya, huruf Z itu dia memiliki suara berdesis, ya, berdesis. Nah, tapi kalau huruf zal ini tidak berdesis. Oke? Ya, dia berdesis kalau zai, z, z. Nah, ini ada suara berdesis nih. Za, zi, zu, azza, izzi, uzzu. Nah, tapi kalau zal tidak ada berdesisnya. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nah, begitu. Ya, baik. Masya Allah ini ya, luar biasa nih. Kita baru bahas 3 huruf. Kita baru bahas 3 huruf, ini kita pertemuannya sudah 1,5 jam lebih. Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, takbir. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya teman-teman yang sudah hadir nih, masih semangat ya? Coba komen ya, masih semangat belajarnya ya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ya Insya Allah. Takbir. Nah, Allahu Akbar. Oke, coba nih, baru berapa huruf? 1, 2, 3. Baru 3 huruf ya. Baru 3 huruf kita sudah hampir setengah jam nih belajarnya. Ya Insya Allah semangat terus ya. Insya Allah Allah mudahkan semua. Kalau niat kita ikhlas belajar ya, Allah mudahkan Insya Allah. Ya, amin. Oke, baik. Ayo sambil tap layar ya. Masya Allah ini sudah 20K ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan untuk teman-teman tadi yang sudah share informasi live, yang sudah men-tap layar. Insya Allah nanti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ini bisa menjadi wasilah amal soleh, bisa menjadi pahala jariah. Nanti ada yang orang-orang, semakin banyak orang yang mengikuti, mereka mengamalkan apa yang kita pelajari, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Lanjut. Kita lanjut ya. Coba di sini hamzah, ain, zal. Sudah paham ya perbedaannya? Yang penting misalkan kalau kita melafalkan hurufnya belum terlalu fasih, belum terlalu sempurna, yang penting kita tahu dulu, oh teorinya seperti ini, oh perbedaannya seperti ini. Oke, 3 huruf ini ya, coba di komen dulu ya, sudah paham atau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke lafal selanjutnya. Ya, ya millah, ya auzubillah, billahnya nanti kita lanjut. Insyaallah sudah paham, alhamdulillah ya. Nanti teman-teman kalau mau lebih detail lagi ya belajarnya yang 2 arah, nanti langsung aja DM saya ya untuk ikut yang pembelajaran tahsin kelas berikutnya yang angkatan 14, yang angkatan 14, yang angkatan 13 sudah full apa namanya kelasnya. Insyaallah akan mulai itu nanti yang angkatan 13 itu di hari Sabtu ini. Insyaallah kelasnya akan kita mulai. Nah, nanti untuk yang kelas berikutnya teman-teman bisa silakan yang mau ikut belajar. Nanti belajarnya lebih intensif ya langsung dimentori oleh musyrif dan musyrifah kita yang ada di pesantren. Nah, kenapa kita ambil hari Sabtu Ahad? Karena ini memang waktu libur. Ya guru-guru kita juga kan ada kesibukan. Mereka juga kan mengajar di pondok pesantren. Jadi akhirnya bisa waktu luangnya itu mengajar di Sabtu Ahad ba'dal isya. Ya, belajarnya 1,5 jam. Ya, belajarnya 1,5 jam. Ya, nanti waktunya Sabtu Ahad ba'dal isya. Nanti sudah lengkap dengan modul pembelajaran, silabus lengkap insya Allah langsung. Nanti bisa praktek dan diperbaiki bacaannya. Jadi belajarnya 2 arah. Ya, melalui via Zoom dan WA. Nah, begitu ya. Melalui via Zoom dan WA. Hanya 8 orang saja. Silakan yang mau ikut belajar yang angkatan 13 nanti klik profil saya, DM di situ ya. Kirim pesan. Kalau belum bisa berarti nanti teman-teman follow dulu ya. Syaratnya harus follow dulu memang kalau mau DM ya, mau chat pesan gitu ya. Saya sudah DM ya, ahlan. Teman-teman yang sudah DM nanti setelah live ini nanti saya kirimkan nomor admin. Nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan admin langsung. Nanti akan dikirimkan formulirnya, ya bagaimana prosedur pembelajarannya. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh admin. Begitu ya. Afwan berapa Ustadz? Kalau untuk infaknya 1 bulan 75.000. Ya, 1 bulan itu 75.000. Sudah full belajar 2 kali pertemuan ya selama sepekan. Berarti pertemuan total setiap bulan itu 8 kali. Ya, itu lengkap dengan modul pembelajarannya nanti insyaallah. Ya, sudah paham ya tadi ini. Berarti kita lanjut ke huruf berikutnya, billahi. Nah, coba nih perhatikan teman-teman. Huruf ba-nya ini barokat apa? Nah,
kasroh ya. Nah, di sini kadang kita itu kurang sempurna ya melafalkan huruf-huruf kasroh. Jadi suka miring bunyi hurufnya. Miringnya itu maksudnya dia vokalnya tidak sempurna. Ya, jadi vokalnya itu pakai vokal E. A'udzu billah. Coba. A'udzu billah billah. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi huruf-huruf kasroh itu perlu disempurnakan. Caranya dengan menurunkan rahang vokalnya I sempurna. A'udzu billah bi ya. I billah. Nah, ini harus sempurna. Jadi jangan sampai miring ya. X X miring. Artinya apa? Nggak boleh miring vokalnya. Jangan a'udzu billahi minasya billah. Nah, enggak boleh itu ya. Ini sempurna. Lalu ketemu dengan lafzul jalalah. Nah, ini coba huruf lam lafzul jalalahnya di sini dibaca apa? Tafkhim atau tarqiq? Ada nggak yang membaca begini? A'udzu billahi. Ya, billah. Hati-hati ya. Nah, ini umum sebenarnya tapi masih ada aja sebenarnya yang masih salah. Nah, ya. Jadi huruf lam itu nanti ada yang dibaca ada dua ya cara bacanya. Ada yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca tarqiq. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, jadi ketika nanti huruf lamnya itu didahului dengan harakat kasroh tipis. Lillahi billahi. Tapi beda halnya nanti kalau ketemu dengan huruf tebal. Minallahi nallahi. Nah, jadi lamnya itu harus ditebalkan. Cara menebalkannya sama halnya seperti kita melafalkan huruf-huruf tafkhim ya, mengangkat pangkal lidah. Minallah, nallahi. Jangan minallah. Nah, tapi minallah, nallah. Nah, jangan minallahi, minallahi. Nah, hati-hati, enggak boleh ya. Itu. Terus, nah di sini juga ada nih. Saya tulis nih ya. Ini yang biasanya suka salah nih. Coba di kalimat minallah ya, sini saya tulis ya. Minallahi. Nih coba. Sini kan lamnya tebal ya. Ini kan kenapa dia tebal? Karena dia sebelumnya ada harokat fathah. Sini tebal, tafkhim. Nah, tapi kalau kita lihat huruf nun, nih pertanyaan saya coba tulis di komen ya. Huruf nun ini huruf tebal apa huruf tipis? Nah, huruf tebal apa huruf tipis di sini? Bener nggak kalau saya bacanya gini? Minallahi, minallahi, nallahi. Sama ketika lafal takbir ya. Allahu Akbar. Allah. Nah, itu juga biasanya salah di situ. Nah, tipis ya benar ya teman-teman yang jawab tipis alhamdulillah barakallahu fikum. Ya, yang jawab tipis ini benar, huruf nun ini adalah huruf tipis, bukan huruf isti'la, maka huruf nunnya harus kita tipiskan bunyinya sempurna. Enggak boleh tebal, enggak boleh ikut-ikutan tebal. Jangan minallah, nallah, harusnya mina, minallah, al, nallah. Minallah. Nah, begitu ya. Itu. Oke, jadi sini huruf ba-nya kita lihat di sini kasroh tipis ya. Tarqiq ketika bertemu dengan lam jalalah di sini. Billahi. Nah, terus sini huruf H. Coba. Apa kesalahan umum di situ yang sering terjadi? Ya, teman-teman tahu ya ada istilah apa? Khofa. Khofa itu apa? Menyamarkan huruf. Nah, ini tidak boleh. Ya, khofa itu menyamarkan huruf. Jadi nggak boleh kita bacanya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba huruf H-nya jelas nggak di situ? Ya, saya baca nih. Coba disimak dengan baik. Huruf H-nya coba diperhatikan, didengarkan di bacaan huruf H-nya. Itu jelas atau enggak bacaan hurufnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba kalau seperti itu. Tidak ya? Nah, makanya di sini hati-hati huruf H-nya. X samar. Artinya X itu maksudnya jangan sampai ya. Nah, jadi harus jangan sampai samar bunyinya. Jelas. Nah, lihat makhrajnya.
Makhraj huruf H dari mana? Tenggorokan bawah ya, di pita suara. Ha, hi, hu. Nah, terus mengambil vokal huruf H pun jangan terlalu over ya. Overnya terlalu berat ngambilnya dari dada. Ha, 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 hi, hu. Enggak ada. Jadi huruf itu cukup 5 tempat aja kan? Ya, dari al-jauf, tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga hidung. Enggak boleh dari dada. Ha, billahi. Nah, enggak boleh. Ya, cukup dari tenggorokan saja. Yang penting jelas. A'udzu billahi hahi hubah bah billahi. Nah, jadi jelas di situ. Oke. Haknya harus dijaga kejelasannya. Benar, insyaallah ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai samar ya. Lalu minasya. Nah, coba minasya, huruf mim. Kasroh ya, ini sempurna ya, mi pakai vokalnya i, vokal i ya. Mi, jangan me, minasya, hati-hati. Mi, ma, mi, mu. Minasya. Nah, sini saya mau bahas di huruf shinnya nih. Ini huruf-huruf yang suka keliru. Coba nih teman-teman saya lingkarin nih. Ya, kelirunya apa? Oke. Ini keliru dengan huruf sin ya. Nah, coba nih. Ini sama nih. Jadi huruf-huruf ada banyak di sini ya huruf yang suka keliru. Satu, huruf zal keliru dengan zai. Apalagi tadi huruf hamzah dengan ain suka tertukar. Terus ada satu lagi nih ya, yang di dalam huruf lafaz ta'awudz ini, huruf shin keliru dengan huruf sin. Nah, a'udzu billahi minas syaitani. Hati-hati ya. Jangan sampai keliru. Huruf shin ya sifatnya atafashi. Menyebar angin. Tuh. Menyebar angin. Nah, kalau sin itu sofir. Beda kan? Nah, jauh. Ya, kalau shin apa? Atafashi. Artinya huruf atafashi itu artinya apa? Sifat at-tafashi itu artinya menyebarnya angin di dalam mulut. Kuat. Sha, sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Nah, tapi kalau sin itu asofir. Sa, si, su. Coba teman-teman komen di bawah ya. Coba beda nggak kalau saya bacanya seperti ini? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minas syaitoni. Nah, beda enggak? Salah enggak? Benar apa enggak seperti itu? Benar apa salah kalau seperti itu? Nah, salah ya, benar. Benar. Ada yang jawab benar. Salah, itu pakai kurang tebal ya. Bukan tebal. Huruf shin sekali lagi itu bukan huruf tebal ya. Bedanya satu ya. Kalau shin yang titik 3 ini ya ingat, kalau shin ini sifatnya at-tafashi. At-tafashi artinya apa? Menyebar angin di mulut. Sha, shi, su, minasya. Oke, itu huruf shin ya, keluarnya dari tengah lidah. Benar ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fik. Jadi huruf shin keluarnya dari tengah lidah sifatnya at-tafashi. Sedangkan huruf sin ya, sa, si, su. Nah, ini sama dengan makhraj huruf zai tadi. Ujung lidahnya ke gigi seri bawah sejajar. Nah, sifatnya as-sofir. Sofir itu apa? Mengeluarkan suara tambahan desis. Sa, si, su, asa. Nah, tapi kalau shin menyebar angin. Asya, asya, asa, asya. Beda ya. Asa, asya, minasya, minassa. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Gunakan sifat at-tafashi ya, huruf shin menyebar angin di dalam mulut, keluarnya dari tengah lidah. Minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Oke. Jadi seperti itu. Terus ya, sudah ya. Lalu di sini terdapat huruf ya sukun. Nah, coba. Huruf ya sukun di sini dia posisinya ya huruf lin atau mad lin. Coba. Huruf layin atau mad layin. Nah, apa bedanya? Yang sama-sama lin ya, sama-sama layin. Layin itu lembut. Nah, di sini ingat, di sini bukan mat. Ya, mat itu bacaan panjang. Nah,
Kalau mad lin itu syaratnya harus ada bertemu dengan huruf yang diwakafkan, ya. Kalau dia ketemu dengan huruf yang huruf setelahnya ini huruf yang wakaf, maka dia dipanjangkan di sini. Nah, misalkan apa? Min kulli syai' syai'. Nah, itu ya-nya boleh dipanjangkan karena huruf mad. Nah, tapi kalau di sini cukup dilembutkan saja. Minasyaitoni. Jangan minasyaitoni. Ah, enggak boleh. Nah, ya, enggak boleh begitu. Ya, jadi cukup dilembutkan saja karena di sini ada huruf lin, ya, ya sukun dan waw sukun. Lalu huruf ta, ya huruf ta ini tebal, tafkhim. Angkat pangkal lidahnya. Minasyaitoni. Nash, ya, minasyaitoni. Syaito. To, ti, tu. Huruf ta itu tafkhim tebal, angkat pangkal lidahnya. Nirro, nah ini juga nih nggak boleh miring, jangan nir. Nah, ketemu dengan huruf ro, tafkhim tebal. Nirro, nirro. Huruf ro ya tafkhim. Nah, kondisi huruf ro itu banyak. Makanya nanti teman-teman yang kelewat, yang belum dapat materi apa huruf ro yang dibaca tebal kapan aja, huruf ro yang dibaca tipis itu kapan aja, ro yang boleh tebal tipis kapan aja, nanti lihat aja di VT saya. Di situ sudah saya buatkan resum materinya. Nah, ya, resum materi huruf ro yang tebal itu ada 6. Huruf ro yang dibaca tipis ada 4. Nah, terus huruf ro yang boleh tebal tipis ada 2. Nah, nanti teman-teman di save aja video yang saya posting di VT saya, nanti ada situ resuman materinya. Lalu nirwaji. Nah, ini nih jarang dibahas nih ya. Huruf jim. Jangan bocor, X bocor. Nah, nirwaji, nirwaji, caci, cu. Nah, hati-hati. Ini biasanya faktornya apa? Huruf jim itu nggak sempurna pada makhrajnya. Makhraj huruf jim dari mana? Dari wastul lisan, wal wastu fajimush shinu ya. Huruf jim keluarnya dari tengah lidah. Ja. Nah, tengah lidahnya naik ke langit-langit. Ja, ji, ju. Nirwajim. Jangan nirwaji, ci. Nah, hati-hati. Jangan sampai ci, bocor itu. Karena huruf jim pun dia ndak ada sifat ndak ada sifat hamasnya ya. Jadi sifatnya jahar ya. Nirwajim, ji, jangan nirwaji, hati-hati. Ya, jangan ke vokal C. Lalu di sini diwakafkan ketemu huruf mim, sukunnya apa? Tawassud. Jadi ditahan dulu. Nirwajim, jim. Nah, jangan tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena dia memiliki sifat tawassud. Oke, alhamdulillah. Insyaallah ini pembahasannya luar biasa ya. Lafal ta'awudz ini kita sudah hampir sejam nih belajarnya. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu beberapa kesalahannya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa di screenshot ya, diingat-ingat. Tuh banyak banget ceritanya ya. Nanti bisa di screenshot, silahkan untuk dilafalkan lagi, dipraktekkan lagi di rumah ya. Izin SS silahkan ya. Silahkan di SS. Nah, nanti misalkan kalau teman-teman mau lebih belajarnya lebih intensif lagi, boleh ikut kelasnya. Ya, ini kita masih ada, silakan khusus untuk 8 orang aja. Nah, nanti untuk kelas yang berikutnya di angkatan 14 ya. Yang angkatan 14, batch 14 nanti insyaallah dimulai. Kalau misalkan sudah slotnya cukup memenuhi 8 orang, langsung kita mulai pekan ini juga. Kalau untuk yang angkatan 13 insyaallah sudah bisa dimulai kelasnya karena sudah kelasnya sudah cukup 8 orang. Nanti untuk kelas berikutnya insyaallah kita tunggu untuk pendaftaran berikutnya ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan teman-teman ikut kelas itu nanti bisa lebih intensif belajarnya. Kenapa? Karena langsung ada ustadz dan ustazahnya di sana. Ya, untuk kelas ikhwan akhwat insya Allah terpisah. Nah, gitu nanti bisa langsung diperbaiki bacaannya. Nanti sudah bisa dapat syahadah juga. Terus modul materinya ada, silabusnya lengkap. Nah, begitu ya. Bahkan nanti ada ininya juga, rekaman ulang, tayangan ulang. Nah, misalkan kalau teman-teman tidak berhalangan hadir, nanti bisa untuk menonton video tayangan ulangnya. Ustadz, ro yang tebal dan tipis. Nah, apanya ini? Cara mengucapkannya. Kalau cara mengucapkan itu beda ya. Huruf ro yang tipis itu ya lidahnya terhampar aja. Ya, pangkal lidahnya nggak naik. Misalkan apa? Fir'aunu, fir, fir, fir. Nah, jangan fir, fir. Beda bunyinya kan. Jadi huruf-huruf tebal itu nanti dia lebih bergema bunyinya. Fir, jangan fir tapi fir. Nah, kalau yang tebal itu yang didahului dengan harakat fathah.
wanharu, wanharu, haru. Oh, tandanya, kalau tandanya ini banyak. Nah, makanya Ibu siapa nih? Ibu Sundari Ngadimin. Nah, Ibu Sundari nanti bisa coba cek di akun saya ya. Di situ sudah ada resumen materinya lengkap. Kapan huruf ro yang dibaca tebal? Ada 6 ya. Salah satunya nanti huruf ro fathah, ro dhamma itu dibaca tebal. Nah, nanti ketika huruf ro didahului dengan harakat fathah itu tebal. Nah, nanti ciri-cirinya ada banyak, ada 6 yang dibaca tebal. Nanti teman-teman bisa aja kunjungi live di VT saya, insya Allah sudah lengkap di sana. Baik ya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan semuanya untuk pembelajarannya. Nah, misalkan nanti teman-teman mau belajar lebih mudah, nanti pertama ya, saya sarankan jelas nanti bisa cari guru ya, bisa cari guru ataupun mengikuti kelas-kelas online, talaqi secara langsung, dan nanti teman-teman bisa belajar juga dari rumah ya menggunakan buku-buku tajwid yang direkomendasikan oleh asatidz dan asatizah kita semua. Nah, gitu ya. Buku-bukunya nanti bisa teman-teman gunakan buku Matan Jazari ya, bisa menggunakan buku Tuhfatul Atfal yang sudah ada syarahnya atau bukunya Dr. Aiman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau gunakan mushaf pun sekarang sudah banyak ya fitur-fitur mushaf yang menggunakan pembelajaran materi tahsin tajwid. Ya, bahkan di situ sudah lengkap. Di dalam mushaf yang kita baca nanti ada materi makhrajnya. Oh, ini pengucapan hurufnya seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, nanti bisa teman-teman juga punya bukunya. Insya Allah kita juga punya bukunya, nanti bisa teman-teman pakai. Nah, gitu ya. Insya Allah banyaklah cara-cara wasilah yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki bacaan. Nah, begitu. Kalau mushaf nanti bisa teman-teman menggunakan